tidak jalan sebegitu. Nah, itu bedanya metodenya. Metode Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang diajari beliau ma'rifatullah. Bila ma'rifatullah orang itu, otomatis sifat-sifat buruk itu hilang. Pahamlah metodenya. Kalau istilah kita di sekolahan nih, macam-macam metode nih. Metode mencari rezeki, nah, sama aja kan? Metode mencari rezeki, begini contoh. Metode mencari rezeki adalah berjualan, gitu kan? Cuma kita habiskan ini. Karena kita bahas tentang asal diri menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bacakan ini sedikit. Wasalahul qalbi bittaqwa, maka hati itu menjadi baik hanya dengan takwa. Yang dibicarakan ini kolbun yang di luar, kolbun bukan puat. Kalau puat itu pasti sudah bagus, karena puat itu disinari, kalau keimanan disinari langsung dari yang aslinya, watonal asli atau negeri asal. Nanti kita bicara tentang itu, pahami dulu ini. Wa tawakkuli 'alallahi ta'ala wa tauhidu lahu wal ikhlas fil a'mali wa fasaduhu bi adami zalika. Maka kebaikan hati itu yang terbaik menjadi dia menyatu dengan puat itu, hati dengan puat itu bersatu, itu yang bagus. Atau diri kita masuk berada tetap di puat, jangan berada di kolbun. Bila berada di kolbun timbul ragu-ragu tuh, timbul bingung. Lalu kita sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, masuklah kita ke puat, terang benderanglah sesuatu yang kita ragukan. Nah, itu jalan orang lil ma'rifah. Begitu jalannya. Kenapa orang sholat istikharah? Di situ. Karena informasi Tuhan ada di puat, bukan di kolbun itu. Nah, itu. Nanti dari puat itu tembus ke kolbun, tembus ke pikiran kita. Nah, begitu jalannya, memahaminya. Nanti ada lagi pembagian akal itu, kenapa jadi kita berubah-ubah, kenapa jadi apa. Maka kata mu'alif, kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, maka memperbaiki hatimu yang di luar itu dengan jalan takwa dan tawakal. Ajarilah hati kamu itu bertawakal kepada Allah. Ajarilah hati kamu itu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ini bingung, sedang kering, apa yang diajari? Diri kita belajar, sudah sebagainya, gitu kan? Yang diajari itu hati kita. Karena kalau sudah hati itu bagus, janji Nabi, baguslah semua perilaku kita. Maka apabila hati kita ajari untuk bertawakal kepada Allah, mewakilkan banyak semua urusan kita, belajar kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita mengajari hati kita, tembus ke dalam diri kita nanti, maka akan menjadi baiklah seluruh perilaku kita. Jadi ada orang belajar kalau pakai teori kitab Ihya Ulumuddin, tahu ya Ihya Ulumuddin? Itu teorinya memperbaiki perilaku diri. Misalnya dari sum'ah takabur dihilangkan, bagaimana menghilangkan sum'ah dan takabur, bagaimana menghilangkan sifat suka mengumpat, suka mengatakan buruk pada orang lain, sifat mencari-cari kesalahan orang itu dibuang, sifat tidak sabar, sifat selalu putus asa itu harus hilang. Bagaimana menghilangkannya? Nah, konsep Syekh Abdul Qadir Jailani tidak jalan sebegitu. Nah, itu bedanya metodenya. Metode Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang diajari beliau ma'rifatullah. Bila ma'rifatullah orang itu, otomatis sifat-sifat buruk itu hilang. Pahamlah metodenya. Kalau istilah kita di sekolahan nih, macam-macam metode nih. Metode mencari rezeki, nah, sama aja kan? Metode mencari rezeki, begini contoh.
Metode mencari rezeki adalah berjualan, gitu kan? Misalnya jualan baju lepis, celana lepis. Maka metodenya berjualan lepis harus berdiri, kita duduk di sana seharian menjaga. Ya kalau sudah rame sebagainya punya anak buah. Kalau tidak ada rame benar, ya tidak. Maka kita sehari mungkin laku 5, 10 baju lepis. Mungkin baju laku seperti itu. Nah, metode Syekh Abdul Qadir Jalani, jual tokonya dengan barang dagangannya. Kamu akan dapat untung langsung semuanya. Iyalah. Habis dijual mana lagi aku? Beli lagi toko. Ya, beli lagi tempat baju. Bikin lagi jadi besar. Jual perusahaannya. Apa bedanya? Artinya Bapak mengambil keuntungan lebih besar duluan ketimbang Bapak mengambil hari-hari Bapak. Kalau hari-hari Bapak untungnya 100.000 rupiah, dengan metode Syekh Abdul Qadir Jalani, seluruh toko langsung dapat keuntungan, misalnya 50 juta, dapat keuntungan langsung diambil, waktu yang diambil terdahulu. Yalah, yang 100.000 itu sampai juga 50 juta nanti untungnya. Tapi berapa tahun? Berapa tahun? 100.000 sebulan 3 berapa? 3 juta kali berapa tahun dapatkan 50 juta? Berapa tahun? Kan 3 juta 10 tahun 30 juta aja. Iyalah, mau 50 juta berapa tahun? Jangan-jangan 13 tahun 14 tahun kemudian, ya kah? 12 15 tahun. Saya Abdul Qadir ini hari itu juga dapat 50 juta Bapak. Paham? Kalau begitu ndak bisa berjualan lagi, ndak apa-apa. 15 tahun sudah kita ambil keuntungan. Lalu caranya apa? Beli lagi toko. Beli lagi toko. Beli lagi keadaan seperti itu. Mungkin harganya 30 juta atau 20 juta. Jualan lagi rame-rame sampai rame, jual lagi tokonya. Dapat lagi. Iya enggak? Kira-kira kaya mana? Kaya mana? Kaya yang jual toko. Wah, bingung lah. Kalau bingung tidak mengapa. Tidak disuruh juga harus mengerti semuanya, ya kan? Yang penting kita ambil ma'rifahnya Syekh Abdul Qadir Jalani, orang yang dikatakan oleh dunia mengatakan beliau adalah ahli bidang ma'rifatullah. Seperti yang kemarin perbandingan zikir orang SD berzikir dengan orang SMP, SMA dan orang perguruan tinggi beda, sangat beda. Orang perguruan tinggi bisa berzikir tingkatnya bukan kemampuan. Orang makin tinggi berzikir bisa 24 jam. Pekerjaannya tidak terlihat. Berapa pekerjaan yang bisa terlihat oleh manusia, mata manusia? Subhanallah, subhanallah, Allah bersolat paling sehari berapa? 1 jam, 2 jam. Paling banyak itu kalau dikumpulkan waktu. Kalau orang yang seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, zikirnya 24 jam. Secara mata